Shalom dan selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentu kalian sehat dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Ada baiknya kita ambil sikap untuk berdoa. Ibu mengharapkan anak didik ibu mengikuti ibu di rumah masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat dan pengasihan-Mu, sehingga Engkau masih memberkati kami untuk memulai pembelajaran kami. Ajari kami Tuhan agar kami bisa belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Nya Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kita akan belajar gereja yang bergumul dengan topik ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Dua, siswa mampu menjelaskan arti kerajaan sorga dan ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal apa yang dapat digunakan, yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan hal-hal apa saja yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk ke kompetensi dasar. Yang menjadi kompetensi dasar, kompetensi 1.1, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umat di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Kompetensi 2.1, bersikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dalam dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan sorga bukanlah sekedar berbuat baik. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Mari kita membacanya. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamulah difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan dunia. Misalnya, dunia mengajarkan bahwa yang memiliki kerajaan yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka inginkan. Belakangan ini, kita dikejutkan oleh kasus-kasus korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara, tokoh nasional, ketua partai, gubernur, bupati, bahkan menteri-menteri.
dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka umumnya berhasil memperkaya diri sendiri dengan memiliki mobil mewah, memiliki apartemen mewah. Bahagiakah mereka? Mungkin dulu ya, tetapi sekarang sebagian daripada mereka sudah menunggu proses pengadilan yang kemungkinan besar akan menjebloskan mereka ke penjara. Kebahagiaan tidak diperoleh dari lewat kekayaan, apalagi kekayaan yang didapat secara tidak wajar dan halal. Rangkaian ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati. Dan pada bagian kedua, hubungan orang-orang ini dengan Allah yang mengejutkan. Begitu kata Patricia Paris, seorang pendeta metodis di Santa Maria, California, Amerika Serikat, ialah bahwa ucapan-ucapan ini menjungkir balikkan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumerisme, hiburan yang sia-sia di masa kini. Kabar sukacita bagi umat Allah, mereka yang rendah hati di muka bumi, yang kuat hatinya, mereka hanya berlindung kepada Allah. Ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus memang ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia justru orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri warga kerajaan Allah adalah: 1. Ia adalah orang yang tidak bercela, melakukan yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang kedua, ciri-ciri kerajaan Allah, ciri-ciri warga kerajaan Allah adalah ia berusaha berbuat baik bagi semua orang. Yang ketiga, ia menghargai manusia dengan dasar kebajikan dan kesalehan. Yang keempat, ia tidak memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi.